Materi kita pada sore hari ini adalah tentang tanggung jawab. Ya. Nah, apa itu tanggung jawab? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang keluaran tahun 2008, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Artinya, jika ada sesuatu, maka dia boleh dituntut, boleh dipersalahkan, dan boleh diperkarakan. Nah, tanggung jawab itu menurut Widakdo adalah kesadaran manusia atas tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Jadi, perbuatan sebagai wujud dari kesadaran akan kewajibannya. Jadi, tanggung jawab itu mempunyai hubungan yang erat dengan sebuah kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang dibebankan terhadap seseorang. Dan kewajiban itu adalah merupakan kebalikan daripada hak. Jadi kalau manusia punya hak dan kewajiban. Kalau kita dalam hubungan interpersonal, hak si A adalah kewajiban si B. Demikian pula sebaliknya. Nah, dapat juga tidak mengacu terhadap hak kewajiban itu. Itu yang kita kenal sebagai tanggung jawab terhadap kewajibannya. Nah, tanggung jawab itu ada dua macam pemahamannya. Yang kita kenal sebagai responsibility dan yang kedua adalah liability. Nanti kita akan lihat apa perbedaan antara keduanya. Apa perbedaan antara responsibility dan liability. Sekarang kita lihat dulu responsibility. Responsibility itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah tanggung jawab. Dan dia berasal dari bahasa Latin, yaitu responsus. Nah, definisi lain daripada responsibility adalah tanggung jawab atas kewajiban moral untuk berperilaku dengan benar. Jadi tanggung jawab itu adalah kewajiban moral untuk berperilaku secara benar. Nah, kata responsibility ini biasanya pada awalnya itu digunakan untuk memberikan makna adanya kewajiban moral di dalam menyelesaikan sebuah tugas yang dipercayakan kepada seseorang. Jadi misalnya seseorang karyawan itu diberi tanggung jawab atau diberi tugas oleh atasannya untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Nah, responsibility ini adalah kewajiban moral si karyawan tersebut untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan atau ditugaskan oleh atasannya. Nah, secara internalisasi, responsibility itu adalah merupakan kewajiban atau rasa yang ada atau dimiliki secara pribadi atas suatu penugasan. Ya. Jadi kewajiban itu menanggung segala sesuatunya tanpa exception. Apabila seseorang gagal menyelesaikan penugasan dari kewajibannya, maka seharusnya ada rasa malu atau rasa bersalah. Mengapa saya tidak bisa menyelesaikan tugas yang menjadi kewajiban saya? Itu adalah responsibility. Jadi responsibility itu adalah hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas adanya satu kewajiban. Ya, jadi tanggung jawab itu timbul karena adanya kewajiban. Contohnya, tanggung jawab seorang ayah untuk memberi makan kepada anaknya. Itu responsibility. Nah, kata responsibility ini atau pemahaman responsibility ini yang sering kita dengar adalah sering digunakan dalam CSR atau Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan. Nah,
responsibility itu apa hubungannya dengan atau tanggung jawab sebagai responsibility. Jadi kan tadi tanggung jawab itu ada dua macam, responsibility dan liability. Tanggung jawab sebagai responsibility adalah tanggung jawab yang memiliki karakter sebagai agen moral yang bebas. Jadi penekanannya di sini adalah pada moral. Ya. Itulah yang akan menentukan tindakan seseorang. Jadi moral tersebut akan menentukan tindakan seseorang. Dan dia itu dihalangi oleh pertimbangan sanksi atau konsekuensi yang dilakukannya. Ini menurut Burhanuddin Salam. Jadi kita bisa melihat pemahaman responsibility itu ada dua simpulan. Yang pertama adalah harus adanya kesanggupan untuk menetapkan suatu perbuatan, dan kedua adalah harus ada kesanggupan untuk memikul resiko atas perbuatan tersebut. Itu adalah pemahaman daripada responsibility. Nah, kalau kita lihat tanggung jawab secara keseluruhan itu memiliki 3 unsur sebetulnya. Ya, yang pertama adalah adanya kesadaran. Seseorang baru dapat dimintai tanggung jawabnya apabila yang bersangkutan tersebut sadar tentang apa yang dia lakukan. Unsur yang kedua adalah adanya kesukaan, affection, yang bisa diartikan dia mempunyai rasa suka atau menimbulkan rasa kepatuhan, kerelaan, kesediaan untuk berkorban. Jadi rasa suka tersebut timbul atas adanya kesadaran. Bila tidak ada kesadaran, maka berarti rasa suka tersebut tidak akan pernah muncul. Dan rasa suka itu timbul karena atas dasar kesadaran yang akan melahirkan satu tanggung jawab. Ya, jadi tanggung jawab itu seharusnya timbul dari kesadaran kita atau kerelaan kita untuk menanggung apabila yang menjadi kewajiban kita itu tidak dilakukan. Ya. Dan yang ketiga, tanggung jawab itu harus mempunyai rasa keberanian, ya. Dan rasa keberanian itu ditimbulkan oleh adanya keikhlasan. Jadi dia tidak takut atau tidak ragu-ragu untuk melakukan tanggung jawabnya. Mengapa? Karena dia sadar dan dia menyukai hal tersebut. Nah, tanggung jawab dalam arti responsibility di sini lebih menekankan pada perbuatan yang harus atau wajib dilakukan secara sadar dan siap untuk menanggung segala resiko atau konsekuensi apabila perbuatan tersebut tidak dilakukan, dan semuanya didasarkan atas dasar moral. Ya, jadi responsibility ini juga bisa dianggap sebagai satu rasa tanggung jawab dalam arti yang sempit, karena dia hanya dikenai sanksinya itu secara sanksi moral. Nah, apa akibatnya? Akibatnya adalah, kalau tadi sudah dikatakan bahwa responsibility ini kita lebih kenal dalam CSR dari satu perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan. Karena sanksinya moral, maka tidak salah apabila pemahaman tentang CSR oleh satu perusahaan itu hanya sebatas tanggung jawab moral saja, ya. Jadi ya hanya merupakan satu charity karena memang tidak ada tanggung jawab, tidak bisa dikenai sanksi hukum misalnya. Sanksinya adalah berupa sanksi moral. Nah, berbeda dengan liability. Ya, kita lihat akan tadi responsibility, sekarang kita akan lihat liability. Liability itulah tanggung jawab hukum, atau dalam ilmu hukum kita sering kenal sebagai tanggung gugat, yaitu pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung jawab gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh si subjek hukum. Ya. Dan tanggung jawab yang timbul karena adanya kerugian
yang disebabkan karena satu kelalaian dan kerugian tersebut mempunyai hubungan sebab akibat dengan kelalaian yang dilakukannya. Itu adalah pemahaman liability atau tanggung jawab hukum. Jadi liability itu adalah pemahamannya tanggung jawab dalam ranah hukum dan biasanya diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab keperdataan. Nah, dalam hukum perdata maka prinsip tanggung jawab dapat dibedakan menjadi beberapa hal ya, yaitu pertama adalah prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan. Yang kedua adalah prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga. Dan yang ketiga adalah prinsip tanggung jawab mutlak atau yang kita kenal dengan strict liability. Nah, prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan itu umumnya adalah dalam hukum pidana dan perdata, dan terutama dalam hukum keperdataan itu kita bisa lihat pada undang-undang kitab undang-undang hukum perdata pada pasal 1365, 1366 dan 1367. Jadi pada pasal-pasal tersebut prinsip ini dipegang erat, dipegang teguh. Prinsip ini mau menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukan. Kita lihat pada pasal 1365 KUHP Perdata, pasal perbuatan melawan hukum mengharuskan terpenuhinya 4 unsur pokok, yaitu adanya perbuatan, unsur kedua adanya kesalahan, unsur ketiga adanya kerugian, dan yang keempat itu adalah adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian. Nah, kesalahan ini adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Nah, pemahaman hukum di sini itu tidak hanya dianggap yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan yang terjadi dalam satu masyarakat. Jadi pemahaman hukum di sini bukan hanya pelanggaran terhadap undang-undang, tapi juga pelanggaran terhadap kepatutan dan kesusilaan yang terjadi di dalam satu masyarakat. Nah, kalau kita lihat pada pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja atas kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kekurang hati-hatiannya. Dan pada pasal 1367 KUHP Perdata inilah yang kita pahami sebagai tanggung jawab mutlak atau tanggung jawab tanpa kesalahan. Nah, demikian materi kita pada saat ini. Kedepannya kita akan melihat lagi nanti apa itu tanggung jawab mutlak dan bagaimana liability dari seorang tenaga kesehatan. Terima kasih, semoga bermanfaat buat kita semua.